Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 68-69, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di tempat yang tinggi di atas gunung-gunung, di atas pohon-pohon kayu dan dengan apa saja yang diperintahkan. Kemudian makanlah dari segala buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu, sehingga dengan ilham itu maka dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat ayat-ayat bagi orang-orang yang berpikir. Dua ayat tadi sebenarnya membahas tentang Satrio Piningit atau Imam Supingi atau Al-Mahdi yang diperumpamakan sebagai lebah di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 68-69 tadi. Dan mengenai kedatangan atau kemunculan Al-Mahdi itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Bahkan bapak-bapaknya saja tidak tahu, atau nenek moyang Al-Mahdi seperti Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Daud alaihissalam, dan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu sama sekali tidak tahu kapan kemunculannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Injil Nabi Isa alaihissalam, tetapi tentang hari dan saat munculnya dia, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu, dan bapak-bapaknya pun tidak tahu. Begitupun sang putra juga tidak tahu. Hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Injil Nabi Isa. Dan mengenai hal tersebut maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nahl ayat 1. Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 1 berfirman bahwa dia merahasiakan kedatangan Satrio Piningit, dan umat muslim dilarang untuk memohon agar dipercepat atau disegerakan kedatangannya. Namun demikian Allah memberi tanda-tanda awal sebelum kemunculannya, bahwa sang putra akhir zaman itu sebelum muncul dari persembunyiannya telah tertuang dalam salah satu kitab Rasul Allah yang tertulis bahwa ketika dia mulai menginjak dewasa serta sudah mengetahui mana yang salah dan mana yang benar, maka pada saat itulah waktu persiapan bagi Satrio Piningit untuk memimpin manusia Indonesia menuju kemenangan. Namun sebelum itu atau di masa persiapan menuju kemenangan, maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadanya atau mengilhamkan kepada Al-Mahdi ayat-ayatnya melalui perantaraan Jibril agar Al-Mahdi mengerti takwil dan hikmah Al-Qur'an dan juga memahami kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, kitab Sabur atau kitab-kitab para nabi serta kitab Injil. Dan mengenai kitab-kitab tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 87, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab kepada Musa dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan kitab-kitab para rasul, dan telah kami berikan Injil sebagai bukti kebenaran kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu menyombongkan diri? Maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan, dan beberapa orang yang lain kamu bunuh ajarannya. Jadi ayat tadi menjelaskan bahwa setelah Allah menurunkan Taurat, maka Allah selanjutnya menyusulinya dengan kitab-kitab para nabi, seperti kitab Nabi Isaiah, kitab Nabi Aramia, kitab Nabi Zakaria, kitab Nabi Zulkifli, dan lain-lain. Dan juga ayat tadi menjelaskan bahwa sebagaimana Nabi Isa alaihissalam yang diperkuat dengan Ruhul Kudus, maka Satrio Piningit atau Imam Mahdi kelak juga akan diperkuat dengan Ruhul Kudus yang akan mengajarkan kepadanya makna batiniah yang terkandung di dalam kitab-kitab Allah tersebut, dan sekaligus membetulkan atau meralat kitab-kitab sebelumnya dari tangan-tangan orang-orang jahil. Lalu timbul pertanyaan, siapakah Ruhul Kudus itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 102, katakanlah, Ruhul Kudus menurunkan ayat-ayat Allah itu dari Tuhanmu dengan hak untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 97. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, padahal Jibril itu telah menurunkan ayat-ayat Allah ke dalam hatimu dengan hak yang membetulkan, meralat, musaddiq kitab-kitab sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi Ruhul Kudus itu adalah malaikat Jibril yang menurunkan ke dalam hati manusia ayat-ayat Allah di dalam kitab-kitab Allah, termasuk kepada Imam Mahdi sebagai pegangan dan rujukan Imam Mahdi. Sehingga jika kitab-kitab sebelumnya itu ada ayat-ayat yang hilang atau ada ayat-ayat yang ditambahkan oleh orang-orang yang kurang kerjaan, maka Al-Quran akan membetulkannya atau memperbaikinya. Sehingga dapat dipastikan bahwa figur Imam Mahdi dan Isa alaihissalam yang akan muncul di akhir zaman nanti adalah pribadi yang sama atau satu orang yang sama yang akan menyampaikan ayat-ayat Allah di dalam kitab Al-Quran, Injil, Taurat, Sabur, dan kitab-kitab para nabi lainnya, di mana keseluruhan kitab-kitab itu sebagian besar tertulis tentang murka Allah kepada sebagian dari Bani Israel yang hilang yang hidup di Nusantara.
karena ingkar kepada ayat-ayat Allah, padahal mereka telah diberi nikmat melebihi nikmat yang diberikan Allah kepada bangsa-bangsa lain. Dan nikmat itu berupa tanah yang subur dan sumber daya yang melimpah. Sehingga secara logis kita berpikir tidak ada alasan bagi bangsa Indonesia untuk menjadi miskin dengan nikmat-nikmat Allah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 40. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut. Kemudian Allah berfirman lagi di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 47. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingat pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Begitulah Allah menulis ayat-ayatnya di dalam kitab-kitab tentang segala hal mengenai bangsa Indonesia. Namun uniknya, dari sekian banyak kitab-kitab Allah tersebut ternyata hanya di dalam Al-Quran yang tertulis perumpamaan lebah sebagai perumpamaan bagi Satrio Piningit, sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 68-69 di awal video ini. Dan oleh karena Allah telah membuat perumpamaan tentang lebah bagi Al-Mahdi, maka untuk itu kita harus memahami hakikat dan makna perumpamaan binatang lebah tersebut, yaitu bahwa lebah memiliki sifat-sifat yang baik dan santun, sebagaimana yang dimiliki oleh Al-Mahdi. Seperti misalnya, lebah hanya memakan makanan yang baik berupa nestar dan serbuk sari bunga. Begitupun sang putra yang selalu menghindari makanan yang diharamkan oleh agama, seperti makanan-makanan yang haram yang tertulis di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah berfirman lagi di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu hewan yang disembelih untuk berhala. Demikianlah Satrio Piningit tidak memakan makanan yang diharamkan Allah di dalam ayat-ayat tadi, dan hanya makanan yang diharamkan yang tertulis dalam Al-Quran saja yang tidak dikonsumsinya sama sekali. Dan dia juga datang untuk menghalalkan pakaian-pakaian yang diharamkan dan perhiasan-perhiasan yang diharamkan dan makanan-makanan yang diharamkan oleh orang-orang terdahulu yang hidup setelah Rasulullah Muhammad SAW ketika Rasulullah sudah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 87. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian Allah berfirman lagi di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 50. Dan Al-Mahdi berkata, aku datang kepadamu membetulkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan orang-orang terdahulu untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa ayat-ayat daripada Tuhanmu, karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan selain itu, Al-Mahdi tidak akan memakan makanan yang bukan haknya, atau memakan harta yang diperolehnya secara batil seperti makanan dari hasil korupsi, kolusi, dan suap-menyuap, serta tidak memakan makanan dari hasil riba dan dari hasil mengundi anak panah atau perjudian. Kemudian lanjut pada sifat lebah yang kedua. Lebah tidak merusak tempat-tempat yang dihinggapinya. Begitupun sang putra tidak berbuat kerusakan akhlak di bumi yang dipijaknya dengan berbuat zolim atau menyesatkan orang-orang di sekitarnya, namun menyeru manusia Indonesia untuk tidak menyekutukan Allah dengan segala makhluk atau tidak menyekutukan Allah dengan benda-benda mati lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 51. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah siratal mustaqim. Namun demikian, sang putra tidak akan menegakkan bambu yang sudah patah. Jadi ketika dia muncul, Imam Mahdi tidak akan menegakkan bambu yang sudah patah, tidak akan menegakkan buluh yang sudah terlanjur patah. Jadi dia hanya berseru kepada mukminin dan mukminat di kalangan bangsa Indonesia yang tidak mengetahui atau kurang ilmu pengetahuan agamanya. Jadi kaum kafir yang hidup di antara bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa asing keturunan Ham dari kalangan Arab Baduy Yaman dan bangsa Turki lainnya tidak akan ditegakkan lagi. Dan begitu pula bangsa Indonesia dari keturunan Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang hidup menjadi murtad dari Islam, maka mereka tidak akan diberdirikan lagi menjadi seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 6. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ada 3 hal yang apabila telah muncul maka keimanan seseorang tidak lagi berguna baginya jika sebelumnya dia tidak beriman atau tidak beramal kebajikan selama beriman,
yaitu terbitnya matahari dari arah barat, munculnya Dajjal, dan munculnya Ad-Dabba atau Imam Mahdi. Kemudian sifat lebah yang ketiga, lebah mengeluarkan madu dari tubuhnya sebagai penyembuh. Demikian juga sang putra yang menyampaikan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran dari mulutnya sebagai penyembuh bagi orang-orang yang memiliki penyakit hati di dalam dirinya. Lalu sifat lebah yang keempat, lebah menyerbukan bunga tanaman sehingga tanaman-tanaman itu berkembang biak dengan banyak. Begitupun sang putra mengabarkan kebenaran Islam sesuai yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Sehingga semakin banyak umat muslim yang bertambah yakin dengan kebenaran Al-Quran. Dan kebenaran itu semakin berkembang biak di atas bumi Nusantara. Dan sifat-sifat perkembangbiakan ini juga menggambarkan bagaimana nenek moyang sang putra sejak abad ke-7 menyiarkan Islam di bumi Nusantara melalui perkawinan, bukan melalui peperangan. Dengan demikian, orang-orang asing dari Arab Badui dan bangsa Turka di Indonesia dilarang bercampur darah dengan penduduk asli, karena Allah akan membangkitkan sifat menyombongkan diri di hati bangsa-bangsa itu, yaitu mereka akan berkata bahwa silsilah keturunan mereka lebih bergensi dari darah pribumi, sehingga mereka enggan menikah dengan pribumi, kecuali sebagian kecil dari mereka yang bertobat lalu beriman. Sifat lebah yang kelima, lebah sangat tegas kepada orang-orang yang merusak rumahnya atau sarangnya, sehingga dia akan menyerang dan menyengat siapapun yang merusak rumahnya itu. Walaupun asap dari para perusak meliputi sekeliling sarangnya, begitupun sang putra sangat tegas kepada kaum kafir yang merusak rumah-rumah yang telah dibangunnya di surga. Sebab sesungguhnya dia adalah ahli membangun rumah atau ahlul bait yang handal, yang senantiasa membangun rumah-rumah mewah di surga. Walaupun asap dupa-dupa dan mantra-mantra dari para dukun-dukun dan wali-wali kurafat di sekelilingnya yang senantiasa siap menerkam dan mematuk dengan bisa beracun, namun dia tetap fight dan tak terpengaruh. Demikianlah sifat-sifat alami yang dimiliki oleh sang lebah yang juga sebagai filosofi sifat-sifat Imam Supingi atau Imam Mahdi. Dan apabila umat muslim telah memahaminya, maka marilah kita mengurai ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang sang lebah sebagai perumpamaan Satrio Piningit atau Al-Mahdi di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di tempat yang tinggi, di atas gunung-gunung, di atas pohon-pohon kayu, dan dengan apa saja yang diperintahkan." Dari ayat tadi menyeratkan 3 poin yang dapat digarisbawahi sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan mengilhamkan kepadanya ayat-ayatnya. Yang kedua, buatlah sarang atau rumah di atas ketinggian. Yang ketiga, membangun rumah dengan apa saja yang diperintahkan. Oleh karena itu, marilah kita mengupas poin-poin tersebut satu persatu. Yang pertama, diilhamkan. Sebagaimana nabi-nabi dan rasul-rasul yang menerima langsung ayat-ayat Allah dari Jibril sebagai wahyu, atau dengan kata lain, para nabi berhadapan dan bertemu langsung dengan Jibril tak kala mereka menerima wahyu. Maka sang lebah atau Al-Mahdi tidak menerima wahyu, tapi ilmu yang diperolehnya melalui ilham yang diterimanya dari Jibril yang mengajarkan ke dalam hatinya dari tempat yang tersembunyi yang tidak terlihat oleh Al-Mahdi, sehingga tak kala dia membaca Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, dia akan mengerti apa maksud hikmah dari ayat-ayat tersebut. Yang kedua, membangun rumah di tempat yang tinggi. Orang-orang bertakwa yang senantiasa mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya diibaratkan sebagai orang-orang yang sedang membangun rumah di surga. Dan surga diibaratkan sebagai tempat yang tertinggi. Sementara itu orang-orang yang senang menyekutukan Allah dan memecah belah agama menjadi berbagai golongan mazhab dan tarekat diibaratkan sebagai orang yang membangun rumah di atas tanah yang rapuh, yang berpasir dan di tempat yang rendah, atau ibarat rumah laba-laba yang sangat rapuh. Demikianlah Satrio Piningit akan senantiasa membangun rumahnya semewah mungkin di surga, karena dia adalah ahlul bait yang sangat handal, dan dia juga senantiasa mengajak umat muslim di seluruh Indonesia untuk bergotong royong membangun kawasan perumahan yang elit di surga. Dan orang-orang mukmin yang berubah murtad dan menjadi kafir karena meminta pertolongan kepada dukun-dukun, dan juga orang-orang yang rajin berdoa di makam-makam yang dikeramatkan atau makam orang yang disebut wali, maka mereka diibaratkan orang-orang yang meruntuhkan rumahnya di surga lalu membangun rumah duniawi yang sangat rapuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba sekiranya mereka mengetahui. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka karena mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan dari tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah semua itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan. Al-Quran surah Al-Hasir ayat 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi di dalam Al-Quran surah At-Tarim ayat 11. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Ketiga, membangun rumah dengan apa saja yang diperintahkan.
Jadi sang putra atau sang lebah atau satrio piningit sangat jelas telah diilhamkan kepadanya ayat-ayat Al-Quran yang membuat dia mampu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan sesuai hukum-hukum yang ditetapkan Allah di dalam Al-Quran. Dan dengan menjalankan perintah-perintah tersebut dan menyampaikan dengan benar, maka dia diibaratkan membangun rumahnya di surga dengan cara melaksanakan perintah dan larangan tersebut. Jadi cara membangun rumah di surga adalah dengan melaksanakan seluruh perintah Allah yang tertulis di Al-Quran dan menjauhkan diri dari segala larangan Allah yang tertulis di dalam Al-Quran, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa yang sebenar-benarnya takwa, atau menjadi umat muslim yang memasuki Islam secara keseluruhan. Selanjutnya pada ayat berikut pada surah An-Nahl ayat 69 tentang lebah, Allah berfirman, "Kemudian makanlah dari segala buah-buahan yang baik, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu, sehingga dengan ilham itu maka dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir." Al-Quran surah An-Nahl ayat 69. Dari ayat tadi kita juga melihat 3 buah poin yang akan kita coba tafsirkan, yaitu poin pertama adalah makanlah segala buah-buahan yang baik. Yang kedua, tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Yang ketiga, dari perut lebah itu keluar madu sebagai obat penyembuh. Jadi yang pertama, makanlah segala buah-buahan yang baik. Ayat-ayat Al-Quran diibaratkan sebagai buah-buahan yang baik yang sangat manis yang membersihkan hati. Kata makan diibaratkan sebagai sebuah usaha untuk memasukkan segala nutrisi yang baik ke dalam tubuh. Dan membaca ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran adalah usaha untuk memasukkan kebaikan di dalam hati. Dan segala kebaikan yang terkumpul pada diri hamba-hamba Allah, maka itulah rezeki akhirat yang paling mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itu memperoleh rezeki yang sudah ditentukan, yaitu buah-buahan. Dan mereka orang yang dimuliakan." Al-Quran surah As-Saffat ayat 40, 41, 42. Kemudian yang kedua, tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dengan ayat-ayat Allah yang diajarkan Jibril kepada sang lebah melalui pengilhaman, maka dengan mudah baginya mengerjakan segala perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran, sehingga dapat menjauhkan dan menghindarkan dirinya dari setan-setan penyesat karena tingginya ilmu pengetahuan agama yang dimilikinya. Serta dengan ilmu pengetahuan agama yang dimilikinya itu telah menghindarkan dirinya dari para orang-orang yang zalim atau orang-orang yang sesat dan menyesatkan, dari para ahli-ahli kitab yang mendustakan ayat-ayat Allah demi kesenangan duniawi, dan dia itulah Dajjal yang dilaknat oleh Allah. Oleh karena itu, berhati-hatilah dia kepada orang-orang serta dukun-dukun yang mengaku ulama atau mengaku ustadz atau mengaku rasul atau mengaku wali Allah, dan waspadalah dia kepada orang yang mengatakan bahwa mereka adalah orang yang beriman sebagaimana keimanan yang tercantum dalam rukun iman, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang yang beriman karena mengajarkan hal-hal yang bersifat duniawi tapi melupakan akhiratnya serta mengajarkan dusta-dusta yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 8, "Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman." Kemudian Allah berfirman lagi di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 254, "Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim atau Dajjal." Kemudian yang ketiga, dari perut lebah keluar madu sebagai obat penyembuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran adalah penyembuh penyakit hati, maka begitu jugalah sang putra yang senantiasa menyerukan kebaikan dan menegakkan hukum-hukum Allah di dalam Al-Quran, sehingga orang-orang yang mendengarkan apa yang dikeluarkan melalui lisannya menjadi sembuh dari segala bentuk kerusakan akhlak di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57, "Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Begitulah profil sang putra akhir zaman yang disebut Allah di dalam Al-Quran sebagai sang lebah. Sang putra yang masih disembunyikan Allah hingga waktu yang telah ditentukannya tiba, yang akan menjadi imam atau pemimpin bagi manusia untuk memerangi kezaliman di bumi Nusantara. Dan di Indonesia dia disebut sebagai satria tersembunyi atau satria piningit. Dan di dalam kitab Jayabaya dia disebut sebagai Imam Supingi, yang di dalam dirinya menitis Nabi Isa alaihissalam. Dan di dalam kitab para nabi dia disebut seorang putra atau putra Daud. Di dalam hadits Rasulullah dia disebut Al-Mahdi sebagai orang yang mendapat petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Injil Nabi Isa alaihissalam, "Orang-orang beriman berkata, diberkahilah kerajaan yang akan datang, kerajaan Bapa kita Daud, kerajaan di tempat yang tertinggi. Ia akan menjadi besar dan akan menjadi hamba Allah, dan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya."
Bisa Anda bayangkan betapa bencinya orang-orang kepadanya tatkala dia akhirnya muncul menyampaikan kabar gembira, karena apa yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran yang berasal dari Al-Quran dan kebenaran dari kitab-kitab sebelumnya, yang tentunya sesuatu hal yang tidak lazim bagi para ahli-ahli kitab yang selama ini lebih bangga menghafal kitab-kitab yang ditulis oleh tangan manusia. Apa yang disampaikannya tentu sangat menyakitkan hati bagi para ahli-ahli kitab dan para pengikut-pengikutnya. Atau apa yang disampaikannya membuat para kiai yang mengaku wali Allah atau mengaku sebagai Rasul Allah beserta pengikut-pengikutnya menjadi berang dipenuhi kemurkaan, karena apa yang disampaikan Al-Mahdi adalah sesuatu yang asing, tidak pernah terdengar dalam ceramah atau tausiah keagamaan sebelumnya, karena seolah itu semua bukan dari Al-Quran, padahal jelas seruannya dari Al-Quran. Orang-orang kafir merasa asing karena materi agama yang disampaikan tidak ditemukan dalam kitab-kitab tulisan tangan manusia yang selama ini mereka baca dan yakini, yaitu kitab-kitab yang sampulnya berwarna-warni. Seluruh ucapan Al-Mahdi menjadi asing karena riwayatnya bertentangan dengan riwayat-riwayat yang mereka kisahkan. Semuanya serba asing karena ilmu agama yang dimiliki Al-Mahdi tidak bermuatan politik sebagaimana kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang terdahulu itu. Semuanya serba asing karena mereka tidak pernah menyangka ada ayat-ayat Al-Quran seperti ini, seolah mereka tidak pernah membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran bagi mereka terasa asing di telinga mereka. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, iman itu bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti semula, maka berbahagialah orang-orang yang asing ilmunya pada hari itu. Demikianlah Satrio Piningit bagikan lebah yang menghasilkan madu bagi umat muslim, namun juga menyakitkan hati bagi kaum kafir. Karena manusia yang sejak dahulu kala sangat dinanti-nanti kedatangannya, justru dibenci ketika dia muncul. Orang yang sesungguhnya diharapkan mampu membawa kemenangan melawan orang-orang kafir, justru dijauhi ketika dia datang. Bayangkan, kalau saja dia adalah sang lebah yang bukan berasal dari sukumu, atau tidak satu kampung denganmu, atau tidak sematsab dengan antum, tidak segolongan dengan antum, tidak separtai denganmu, tidak satu provinsi dengan antum, bagaimana perasaan antum? Tapi begitulah yang terjadi menurut yang telah tertulis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 90, sangatlah buruk hati mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 54, atau mereka dengki kepada manusia karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan Allah yang besar. Begitu banyak golongan-golongan atau begitu banyak matsab-matsab. Bagaimanakah sang lebah masuk menemui antum ke dalam rumahmu yang sangat rendah itu, sementara dia sang lebah berada di tempat yang tinggi? Itu semua disebabkan penyakit iri dan dengki yang telah menggerogoti hatimu. Ramai orang membencinya dan hanya sedikit orang yang bersama dia. Yang dia miliki hanyalah jutaan tentara langit yang berbaris di belakangnya. Sebab ketika masanya tiba dan Allah melepaskan segala kekhawatiran dan ketakutan yang ada di dalam dirinya, maka pada saat itulah dia maju, dan pada saat itu dia hanya takut kepada Allah, tapi tidak pernah takut kepada manusia. Dan agar semua tidak salah, kita harus tahu siapa nama depan sang lebah itu. Namanya adalah Muhammad.